Halo. Hai, Nah, thank you Yan udah spend Hai. waktunya nih ngobrol-ngobrol hari ini, malam ini Aduh, sama Wahana Visi Indonesia. dengan senang hati. Ini kita udah beberapa teman-teman dari beberapa daerah udah join, ada yang dari Nias, ada yang dari Papua, ada yang dari Palu. Ini boleh say hi dulu nih sama mereka. Hai semua. Hai, terima kasih udah gabung. Senang banget, ternyata banyak banget yang join. Oke. Udah aman, anak-anak bisa, nanti kalau ada interupsi dari anak-anak nggak apa-apa, itu hal yang wajar. Sudah, aku tutup pintu beneran, lagi pada nangis soalnya. Oke. Maaf ya teman-teman nih, nanti kalau ada interupsi anak gimana, nggak apa-apa ya, karena ini mama-mama. Jadi kalau ada interupsi anak-anak, itu hal yang wajar. Sudah aman. Udah aman, nggak apa-apa. Nanti misalnya ada ya keperluan apa, nggak apa-apa kok. Kita santai aja ngobrol-ngobrolnya. Iya. Oke, sip. Kita mulai aja ya ngobrol-ngobrol kita malam ini. Kita semuanya pasti ini nonton IG live kita di rumah gitu. Semuanya ada di rumah dan udah nggak kerasa udah 1 bulan lebih loh ya kita kayak gini gitu. Iya. Semuanya di rumah. Dan ya ampun udah sebulan. Dan kayaknya mulai terbiasa ya nih ya. Gimana? Agni ngerasanya gimana nih sejak udah 1 bulan gitu loh? Masih di hari Minggu kayak, aduh besok Senin itu masih kayak perlu preparasi lebih sih. Kalau udah hari Minggu tuh aduh harus ini Senin ya cepet banget gitu. Karena emang Senin berarti ya anak-anak sekolah lagi online dan lain-lain itu. Oke. Sip. Agni boleh nggak ceritain Agni anak-anaknya ada 3 kan ya, yang kecil masih baby. Boleh nggak dikenalin atau diceritain dulu mereka nih usia berapa? Jadi teman-teman bisa ngebayangin, oh yang ini usia segini, yang ini usia gitu. Aku punya anak 3. Yang pertama itu namanya Rudra, dia Juni ini mau 6 tahun. Yang kedua itu namanya Baga, Juni. Besok dia 6 bulan. Masuk MPASI deh. Rudra, Baga, satu lagi. Sorry. Faruna. Oke. Yang baby umur berapa bulan ya, Nih? 6 bulan, besok ini 6 bulan. 6 bulan. Abis itu udah mulai ini dong, MPASI dong ya? Iya. Cepet banget, maksudnya kayak kemarin masih ASI aja, sekarang udah harus siap-siapin makan lagi deh. Iya bener, makin seru dong ya nanti jadi ngeramu MPASI apa dan segala macam kan, another keseruan tersendiri itu ya. Iya, apalagi kalau lagi work from home ini, jadi dari kemarin tuh dari umur 5 bulan udah gatel, kasih sekarang aja apa ya, karena udah lagi ngapain juga kan kadang-kadang kan. Ini anak pasti seneng deh kalau ngeliatin kakak-kakaknya makan, itu apa kasih sekarang ya, pengen terus, tapi ya tahan deh sampai 6 bulan. Kongres dong ya, udah berhasil at least 6 bulan eksklusif ASI, sekarang dilengkapin sama MPASI. Sampai nanti. Iya. Oke. Nah, Agni boleh cerita nggak gimana nih ngatur waktu nih? Kita ngomonginnya weekdays dulu deh, karena weekdaysnya yang paling emang sih, meskipun kita di work from home, tapi Senin tuh tetap aja berasa, aduh kayak tadi Agni bilang, sekolah lagi lah segala macam. Gimana memulai hari? Itu biasanya sepanjang hari waktunya Agni gimana ngaturnya? Jadi untuk seminggu pertama ketika masuk work from home itu, aku benar-benar udah ikutin go with the flow dulu deh gitu, karena aku tahu banget kalau aku ambisius pasti akunya sendiri stres gitu. Jadi selama seminggu pertama itu aku nyari celah-celahnya, oh berarti nih anak napnya maunya jam segini, terus nggak kuat kalau di meja belajar lama-lama gitu. Jadi selama seminggu pertama tuh aku bisa ngetes dulu nih gitu. Terus mereka tahan nggak sama kalau di sekolah paling kan pakai Zoom meeting ya, jadi paling 45 menit itu anak-anak tahan apa ya gitu. Dan ternyata aku lihat mereka lebih senang dan lebih happy kalau aku ngajak sendiri langsung gitu. Jadi
aku udah janjian sama guru-gurunya kalau misalnya anak-anak lagi udah mulai cranky atau mulai moody, aku habis itu ngajar sendiri untuk mereka gitu. Jadi selama seminggu pertama cari-cari celahnya, minggu kedua aku biasanya nyoba bikin patternnya nih gitu. Aku nulis jadwalnya, jadi kayak jam 5 aku bangun, aku misalnya olahraga dulu atau me time dulu deh, misalnya ngejahit, terus masak, nanti jam 7 bangun, main di luar misalnya gitu, terus jam 9 udah pada mandi, pokoknya udah langsung masuk belajar gitu. Jadi jadi seminggu pertama santai dulu, nyari pattern, kedua bikin patternnya, ketiga keempat udah enak gitu. Oke. Tapi yang pasti tadi ya, Agni udah nyadar kayaknya gue nggak boleh set standar langsung begini. Karena tadi kalau langsung ngeset, aduh bakalan kayak stres sendiri, anaknya ikut stres nanti ya kalau mamanya udah stres duluan ya. Pasti sih, dan sampai sekarang pun aku selalu nyari nih kira-kira yang gede lagi ternyata kok lebih suka yang praktek misalnya gitu. Jadi yaudah deh, daripada kalau misalnya disuruh tugas nulis, habis itu kompensasi buat dia, kita habis ini misalnya belajar bikin kue yuk misalnya gitu, senang dia gitu. Atau habis ini kita gimana kalau aku kasih project sih ke anak-anak, kayak misalnya karena aku jelasin kita bakal lama banget nih bakal di rumah gitu, bukan berarti Rudra libur, bukan berarti Baga libur, tapi kita di rumah kita belajar sama-sama gitu. Terus dia nanya kayak, belajar sama-sama apa? Bukannya maksudnya masa mama masa ikut belajar juga gitu. Jadi aku jelasin gimana kalau kita belajar nanam sama-sama gitu. Jadi kita belanja benih gitu dari e-commerce, terus nanti mereka milih mau nanam yang mana gitu. Terus nanti kita googling bareng-bareng, belajar di situ sih. Maksudnya emang harus ada project yang sama-sama dipelajarin bareng gitu. Nah, seru. Jadi emang Agni sengaja nambahin project yang memang Agni tahu anak-anak tuh seneng gitu yang lakuinnya ya. Iya. Oke. Nah, tapi emang kebetulan anak si kakak sama si Baga ini sama kesenangannya kalau dikasih project atau apa gitu, emang mereka ternyata emang seneng gitu ya. Kalau yang pertama itu cepet banget bosen. Jadi tiap hari harus dirubah gitu cara belajarnya. Kalau yang kedua ini tuh semua lebih mirip aku. Jadi semua yang berbau kerajinan tangan, motorik halus, dia suka banget. Jadi kalau aku jahit, dia senang ngelipet-ngelipetnya, bantuin. Aku lagi bikin masker, dia bantuin. Terus kayak misalnya beres-beres, terus yang kecil-kecil gitu, dia bisa bantu-bantu tutupin botol, misalnya gitu bisa gitu. Jadi aku tahu yaudah yang kakak nggak mungkin bisa ngikutin yang kedua, nggak apa-apa gitu. Yang kedua pun nggak bisa ngikutin kakaknya yang fisik banget gitu. Jadi emang mau nggak mau emang harus ekstra sih. Maksudnya kayak ketika ada yang kedua tidur, yang pertama dia kepengennya lari di halaman, ya udah ajak main sepedaan, ayo sepedaan. Ya. Yang pasti berarti buat kita sharing ini kan jadi ngasih tahu anak tuh nggak bisa disamain gitu ya. Semua pasti punya apa ya, kesenangan sendiri-sendiri, dan emang kita sebagai tua memang mesti effort lebih untuk nyiapin dan sesuai tadi senangnya apa gitu ya. Dan itu PR-nya kadang kita juga emang kayak capek gitu, aduh nih mikir apa lagi, proyeknya apa lagi gitu yang mesti kita kasih ke mereka. Sempet ngerasa kayak gitu nggak? Sempet sih, tapi akhirnya jadi belajar. Aku sih jadi belajar juga, kayak misalnya ternyata yang pertama ini nggak suka banget, kayak misalnya kalau aku suruh belajar nulis itu kayak gambar itu giliran matematika, astaga matanya tuh berbinar banget itu. Jadi kayak, kamu suka ya matematika? Nggak suka. Numbers suka, oh ya udah itu matematika maksudnya. Jadi kayak ternyata yang pertama ini suka banget tuh. Jadi aku pun jadi lebih banyak belajar mengenai anak aku sendiri gitu, kayak ternyata emang ini bisa dikembangin kayak gitu-gitunya. Ya. Itu kayak udah jadi hikmah pertama ya. Kita selama di rumah aja kita jadi lebih tahu anak kita ini emang senengnya apa gitu. Kita jadi terkonfirmasi gitu ya. Benar. Nah, tadi menarik tuh, Agni bilang jam 5 bangun, terus masih bisa me time antara olahraga atau jahit atau masak gitu. Ya ampun Agni, masih sempet gitu loh ya. Karena setelah aku jalanin,
aku milih, jadi kalau misalnya aku tahu aku capek banget itu seharian habis ngurusin anak nonstop gitu kan, tapi ketika aku mau tidur aku langsung tidur, aku biarkan diri aku untuk bangun lebih siang 1 jam aja dari biasanya. Aku jauh lebih cranky dibandingkan aku nggak punya me time paginya gitu. Jadi aku mikir daripada aku jadi apa ya, bete seharian atau ngerasa kayak jamnya tuh lama, terus akhirnya jadi mungkin sering mengeluh gitu. Jadi kayaknya mendingan aku kasih me time diri aku deh pagi gitu. Jadi ya udah komit bangun sebelum tidur, besok jadwalnya jahit, oke tidur. Jadi besok pagi bangun langsung ke tempat jahit gitu. Jadi kalau besoknya mau olahraga, besok pagi olahraga. Jadi udah tahu gitu kira-kira patternnya apa untuk aku sendiri. Hebat. Dan emang Agni berarti hobinya ngejahit ya? Tadi cepet bilang jahit masker ya? Iya. Sebenarnya sih aku pengen banget ikut fashion design deh dulu gitu, sekolah fashion design. Mama selalu bilang sama papa itu terlalu mahal gitu. Kenapa? Itu kan sebenarnya sesuatu berhubungan kreativitas dan skill gitu. Kenapa kamu gak pelajarin skillnya sendiri dulu gitu? Terus akhirnya aku mau ikut les, tapi waktu dulu nggak begitu serius. Sekarang pas punya anak, aku mikir aku pengen deh bikinin anak aku baju sendiri gitu. Jadi belilah mesin jahit rumahan kecil gitu. Terus jahit. Kemarin ini semenjak ada wabah corona, aku berpikir anak-anak tuh sebenarnya ada nggak ya masker kain itu, karena kebetulan aku beli itu karena dibelinya waktu itu di Jepang gitu, dan karena mungkin juga apa ya, di Jepang itu kan apa ya, budaya memakai masker itu udah dalam banget, sampai anak-anak ukuran bayi aja tuh ada gitu. Jadi lebih mudah ditemukan di sana masker anak gitu. Ketika ada wabah ini aku berpikir anak-anak tuh ada nggak ya masker gitu, maksudnya ada disposable gitu, yang kain ada nggak ya gitu. Disitulah aku mulai jahit gitu. Ada lebihan, aku coba bagi-bagi lewat Instagram. Di situ aku mulai mikir, oh iya ya, terus kalau anak-anak yang memiliki imunitas rendah gimana gitu, dan mungkin mungkin nggak bisa nemuin masker anak gimana ya gitu. Akhirnya aku bikin lebih, aku bersama teman aku akhirnya dibantu, yuk kita cari donasi kain, kita jahit aja. Jadi aku hanya bisa ngerjain ketika pagi atau malam banget sekalian gitu. Oke, seru nih. Emang tetap berbuat baik, tetap berbagi kebaikan meskipun sibuk banget dan kayak gini, tapi justru dan melakukannya dengan enjoy kan, karena emang seneng jahit dan emang itu diperlukan gitu tuh anak-anaknya sih, emang jarang ke anak-anak. Oke. Teman-teman kalau ada yang mau nanya sama Agni boleh ya langsung ditulis aja di komen, nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, kalau tadi ngomongin soal jahit, kalau masak gimana nih? Ada makin seneng apa? Maksudnya selama work from home jadi makin sering masak, terus skill masaknya jadi makin terampil, mencoba resep-resep baru atau gimana nih? Kalau ngomongin soal masak nih buat anak-anak. Malah untuk anak-anak ya. Kalau untuk aku sendiri sampai di titik yang kayak masak apa lagi ya, karena mungkin tiap hari aku biasanya masak pagi sama malam aja gitu kan. Sekarang karena ada suami di rumah work from home, 3 kali masaknya gitu kan. Jadi hasilnya masak apa lagi ya. Jadi bersama ibu-ibu yang lain suka saling sharing resep-resep gitu, terus bongkar-bongkar buku resepnya oma-oma dulu, nyari-nyari ide gitu. Kalau untuk harian sih kayak gitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak udah mulai, karena mungkin aku juga ngebatasin makan di luar, beli makan di luar gitu kan. Jadi mereka suka nge-request sih. Jadi daripada aku yang pusing, kita buka buku. Jadi ada 1 buku dibeliin sama grandmanya, ensiklopedia gitu. Ada 2 halaman isinya tuh semua roti di seluruh dunia gitu. Jadi besok mau bikin roti nggak? Mau gitu. Pilih yang mana gitu. Jadi ntar adiknya pilih, si Mas Ruda pilih hot cross bun misalnya gitu. Terus adiknya pilih cala bread gitu. Nanti kita belajar bareng. Ruda tahu, misalnya Baga tahu nggak cala bread tuh untuk apa misalnya gitu. Hot cross bun tuh biasanya ada perayaan apa misalnya gitu. Terus kita coba masak bareng gitu. Karena kita nggak ada yang tahu sama sekali kan rasanya kayak apa.
oh gini tau mama rasanya, soalnya sering nyanyiin lagunya gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi aku berikan kebebasan anak-anak untuk milih, terus kita explore bareng. Itu kan jadi kegiatan juga kan gitu. Ya. Lumayan tuh bikin mereka diam, ngaduk-ngaduk adonan itu kan lama banget, biarin aja deh gitu. Maksudnya biar mereka mungkin motorik halusnya juga kasar, terus imajinasinya kadang-kadang kadang adonannya ini jadi apa sih Ruda? Ini salju tepungnya, terus ini jadi mobil. Oh ya biarin deh gitu. Okay. Tapi mereka ini ya, maksudnya sampai kelar gitu, telaten melakukan itu semua, tekun sampai emang Agni, ayo terus, belum nih, terus sampai nge-baking dan nunggu sampai jadi gitu. Mereka sabar, tapi ya mungkin pas lagi nunggu ovennya mateng yang lama banget ya, wangi satu rumah gitu, tapi kok nggak bunyi-bunyi, ovennya nggak bunyi ting juga nih gitu. Jadi ya emang ayo kita tidur siang, nanti bangun baru kita buka ovennya udah jadi apa belum gitu. Lebih ke situ sih. Oke. Jadi tadi kalau ngomongin lagi berarti balik pagi kan, bangun pagi-pagi tuh olahraga iya. Terus masak iya, terus ngejahit iya, terus udah deh anak-anak sekolah, terus udah kelar di atas jam 12 menjelang sore, dan ini gimana tuh berkegiatannya? Biasanya kita selesai belajar itu jam 11, setengah 12. Mereka boleh main, istirahat, punya masak, terus mereka lagi main, terus makan siang bareng. Setelah makan siang, nunggu setengah jam, kita ke atas, nyoba tidur siang. Habis tidur siang, nanti pokoknya bangun jam 4-an lah, untuk kita harus keluar halaman main gitu. Jadi bener-bener lari-lari di halaman kayak kita. Terus kadang-kadang pakai perosotan. Tadi sore kita taruh perosotan, di bawahnya kita kasih terpal doang, kasih sabun, siram air sampai licin banget. Wah itu anak kecil kan, wah udah bisa lama banget, iya gitu. Jadi emang ya cari-cari terus sih kira-kira apa yang bisa bikin mereka senang gitu. Dan masalahnya sebenarnya anak kecil tuh kan easy to please ya gitu. Jadi kita nggak perlu mikir yang susah-susah apa untuk bikin mereka senang. Kadang-kadang ayah cari ulet, mereka cari ulet aja gitu di jalanan, apa di teras itu bisa, mama ulet, mama setengah jam sendiri. Jadi sebenarnya kita bisa very easy to please. Yang penting kita cari-cari aja gitu yang bisa bikin mereka senang. Oke. Terus mereka biasanya tidur jam berapa tuh? Sama nggak tuh pola tidur mereka? Sama. Semua mas, karena aku sangat percaya yang namanya habit sih. Jadi habis main jam 4 sampai jam 5, itu jam 5 selalu semua anak mandi, udah wangi, terus kita makan sore aja gitu, makan yang agak berat atau mau yang berat sekalian juga nggak apa-apa. Terus mereka main ngobrol-ngobrol sama papahnya, karena papahnya selesai kerja kan. Sampai jam 7, jam 8 udah harus dibersihin semuanya, bersihin lagi, pakai minyak telur, terus udah siap-siap tidur deh gitu. Naik ke atas semua, 8:30 tidur. Oke. Nah itu abis mereka tidur, Agni masih sempat berkegiatan me time sendiri lagi nggak? Biasanya kalau lagi capek banget, biasanya have a really long shower. Itu udah seneng banget. Keramas atau mungkin kepengen luluran sendiri gitu. Biasanya tuh pesan anak tidur. Terus biasanya juga janjian sama suami. Misalnya suami tuh kebetulan suka banget main game kan gitu. Terus kamu main game nggak malam ini? Main. Yaudah aku ngejahit di luar ya gitu. Jadi dia ngeliatin anak-anak gitu sambil main game, aku ngejahit di luar gitu. Oke. Dan maksudnya berarti emang disempetin untuk tetap punya me time ya, jadi melakukan apa yang jadi kesenangan kita gitu ya. Iya, 5 menit aja tuh udah beda banget sih gitu. Maksudnya bikin, kadang-kadang ada, kalau kayak sesimpel ini deh, kalau suka pakai kuteks, sesimpel kita kasih waktu diri kita bangun pagian untuk kutekan aja senang banget ya kan. Benar pakai kutek itu sesuatu banget, bersihin pakai lagi itu kayak udah iya gitu. Jadi sebentar apapun, sesimpel apapun, mendingan udah lakuin aja gitu. Jangan terus gara-gara di rumah terus bener-bener nggak ngapa-ngapain, nggak gini yang beauty jangan ya, nggak ya. Iya gitu, karena emang ngaruh banget sih gitu.
Iya, jadi teman-teman boleh loh kutekan, boleh. Terus kerimbat-kerimbat di rumah juga nggak apa-apa, luluran juga boleh. Ini mama-mama ya suka udah repot, udah rempong di rumah terus kayak udah nggak pernah menyempatkan diri lah. Itu besok boleh tuh langsung dipraktekin. Nih tadi banyak yang komen seneng tuh sama ceritanya Agni bikin perosotan terus dikasih air atau sabun terus anak-anak merosot apa kayak luncur sini luncur sana. Nah, Agni boleh nggak ceritain lebih? Nih pada komen, oh thank you idenya nih buat main sama anak-anak gitu. Ah, kayak gitu. Terus kadang-kadang aku bikin meja aja sih, meja kan anak suka, nggak usah anak-anak kita aja kan kalau masuk ke dalam bawah meja tuh kayak main rumah-rumahan kan gitu. Jadi suka aku tutupin kain, terus kayak karena ya kebetulan aku juga banyak kain nggak kepake sih, jadi aku tutupin kain, gunting jadi pintu, udah main rumah-rumahan aja gitu, sesimpel itu aja kan gitu. Terus nanti ya meja makan punyanya kakaknya yang pertama, meja apa coffee table misalnya punya adeknya gitu-gitu. Terus kita main ya Oh udah jadi kayak banyak main dong, jadi rumah-rumahan. rumah-rumahannya ada yang meja Iya, makan, ada yang meja lain lagi, ada yang ini. iya, biasanya gitu. Terus nanti yang ada yang aku mau tempat kerja, ya udah cari aja di mana gitu kan, main pakai kayak spray jepit-jepit aja kan kita udah seneng banget. Maksudnya aku biasanya ngeliat dari masa kecil aku sih, kayak aku seneng banget namanya di bawah tenda kain gitu doang gitu tuh, kasih bantal. Kadang-kadang sampai night time pun mereka di situ, milih di situ gitu. Iya. Nah tuh udah dapet ini satu tadi prosok apa main seluncuran air pakai sabun tadi biar licin. Terus tadi meja bisa dikasih kain jadi main rumah-rumahan gitu kan. Iya, Ada lagi nggak nih? kalau misalnya kalau misalnya emang punya kayak apa namanya, kalau kemarin sih awal-awal aku punya kolam tiup tuh nggak sih mbak, di kolam tiup anak itu kita ya udah kita inflate aja di atas terpal gitu, ada 3, nyalain air, udah mereka bisa main di situ bisa lama banget kan, pagi sore gitu. Itu juga cukup bikin mereka occupied dan seneng banget gitu. Kalau misalnya mereka udah mulai bosan, mereka minta bubbles di airnya misalnya gitu. Oh, makin seru dong ya. Makin seru. Dan kalau cukup kolamnya kita bisa ikut nyemplung loh ya. Iya sih. Sama yang bayi aja ikut kemarin. Terus kebetulan aku yang kedua tuh suka banget pakai apa sih, traktor, terus apa sih mainan traktor, terus apa excavator ya sebutannya, yang kayak gitu-gitu deh gitu. Terus ketika pagi itu mereka tuh kan, apalagi sekarang anak semua orang dianjurkan untuk berjemur ya gitu kan. Dan anak-anak tuh yang pertama tuh susah. Yang pertama sih asalkan ada teman-temannya dia mau berjemur, tapi kedua tuh setengah mati, susah banget. Dia tuh main di bawah matahari tuh susah banget gitu. Jadi aku kan ada kayak satu pojok untuk berkebun. Jadi ketika aku lagi minjek tanah lah gitu, ayo Bagai sini buka bajunya berjemur, nggak mau gitu. Yaudah bawa traktornya, bantuin mama untuk ini apa namanya, ngambil tanahnya. Yaudah diambilin tanah. Mama butuh batu, ambilin batu. Terus bawa apa sih kayak truk kap terbukanya dia ditarik gitu, ambil batu-batu tanpa dia sadarin dia berjemur gitu kan. Jadi emang apa ya, kalau kata mamaku tuh emang harus diselimurinnya tuh pinter gitu. Selimurin anak-anak tuh emang nggak non-stop sih kayaknya. Seru-seru. Nah, ini bisa besok langsung dipraktekin nih ya. Jadi main plesetan atau nggak tahu lah ya, mungkin plesetan kali ya yang di kalau misalnya nggak ada terpal di lantai, kayaknya bisa ya lantai, terus kasih air, anak-anak syur sini, syur ke sana, itu aja mereka udah happy banget ya. Iya, gitu. Jadi maksudnya kayak gitu-gitu ya tuh udah apa ya, bikin mereka keringetan, kecapean, seneng ya kan, semuanya adrenalinnya udah kena semua gitu. Nah, nih ada yang nanya nih, ini kan apa namanya, tiga cowok, yang satu masih baby sih ya, jadi dia belum bisa ikut berantem mungkin ya. Nah yang dua sih Rudra sama si Baga ini pada ada berantem nggak, gimana tuh Agni jagain kalau tahu, atau kalau mereka pas konflik nih? Itu emang nggak bisa dipungkirin ya kayak gitu ya. Emang
Kalau kakak yang pertama itu manis banget, sayang, kakak adik-adiknya tuh disayang banget, diurus banget. Tapi yang kedua ini isengnya setengah mati. Jadi kakaknya lagi diam bisa ditimpuk sama Hot Toys gitu. Hot Wheels, dilempar Hot Wheels aja gitu, kepalanya kan berat dan sakit kan gitu. Kakaknya cuman karena tahu adiknya tuh masih kecil, cuman udah deh, dulu tuh dijambak gitu doang. Cuman bang mama dijambak udah gitu aja gitu. Lama-lama kesel kan gitu. Lama kesel, dan dulu masih mungkin dipisahkan oleh sekolah gitu kan. Sekarang kan 24 jam ketemu adiknya terus, gitu kayak. Dan emang nggak, kalau kita tinggal sedikit itu pasti dia teriak nangis, kalau nggak kubruk nangis pasti kan gitu. Jadi kalau di mobil, kalau kita lagi kemarin tuh lagi bosen, kita misalnya ataupun mau ke dokter, kita di mobil kan tuh kakak beradik itu samping-sampingan, itu aku tutup pakai kayak tutupan apa sih, kayak bukan karton ya, kayak kayak apa ya, kayak tau gak sih kalau mbak di kalau sekolah dulu kalau kita di mading ada kayak gede, kayak pokoknya gede hitam terus plastik tuh kan yang tengah-tengahnya gitu-gitu pasarnya gitu. Karena kadang-kadang tuh kan nggak mungkin lah aku dari depan ke belakang, jalan ke belakang hanya untuk melerai mereka gitu kan. Jadi emang aku kan suka tutupin gitu. Terus apa namanya, kalau di rumah udah nggak bisa tuh, kalau berdua di depan TV nonton aja tuh pasti berantem. Jadi aku harus ada salah satu yang aku bawa sama aku, kalau nggak dibawa bapaknya gitu. Jadi siapa nih yang lagi bandel, biarin sendiri aja. Yang lagi anteng kita ajak, misalnya Ruda bisa bantuin mama ambilin wortel nggak, kayak gitu-gitu, disibukin sendiri gitu. So kalau misalnya mereka harus berduaan, ada ya aku juga harus jagain gitu. Maksudnya ya mungkin naluri mereka aja kali ya gitu. Kakaknya juga nggak bisa, capek ditindas terus sama adeknya gitu kan. Adeknya juga iseng aja gitu, kayak kakak nih kok anteng banget sih, nggak seru gitu. Jadi ya mau nggak mau emang ya keep an eye on them aja. Terus aku liatin terus sih kayak ayo siapa nih yang bandel, tuh jangan ini deh gitu. Harus ada wasitnya. Kalau nggak ya ampun, cowok tuh maksudnya kalau anak laki-laki tuh bisa sampai luka-luka gitu kan. Tapi gitu berantem berdarah, dicubit pakai kuku misalnya gitu, nangis. Terus kata adiknya, sorry mas, dicium tangannya, baikan. Terus kan jadi sebel ya gitu. Terus main lagi berdua. Ini mau ngasih tahu, maksudnya kayak mau ngasih tahu jangan main berdua, nggak mungkin itu. Kakaknya juga udah maafin gitu kan. Terus apa namanya, kayak ya maksudnya ya udah deh, biarin deh, maksudnya kayak biarin mereka handle masalah mereka sendiri gitu. Kita ajarin, ini nggak boleh kayak gini, nyakitin kayak gitu. Yang penting mereka udah tahu gitu. Oke. Nah, kalau soal gadget gimana nih ngatur anak-anak nih, cowok-cowok ini kan biasanya games lah, gimana? Agni punya kayak aturan sendiri nggak buat anak-anak soal gadget, apalagi di rumah nih? Kan seringkali kalau di rumah gini nih agak bebas dibanding kalau sekolah, kita biasanya punya aturan, oke, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, weekend doang. Nah, kalau sekarang di rumah kayaknya mereka punya alasan lebih untuk bisa dapat gadget lebih sering nggak waktunya? Untungnya ya sejauh ini sebulan di rumah anak-anak nggak pernah ada yang mengeluh kalau mereka tuh bosen gitu. Lebih mengeluhnya tuh kayak, kok kita nggak ke rumah grandpa lagi sih, udah kok nggak boleh nginep di sana, kayak gitu. Jadi lebih dia udah mulai nyadar kenapa kita dipisahin dari grandpa sih. Jadi lebih ke pertanyaannya lebih ke situ kalau anak-anak sih. Kalau gadget sih, game sama sekali enggak. Kalau misalnya harus YouTube, mereka kepengen banget YouTube, mereka lagi suka banget Blippi kan. Jadi pagi itu waktunya YouTube. Jadi habis belajar makan terus menuju mandi tuh, ngantri mandi itu boleh nonton gitu. Tapi itu biasanya 2 show habis udah. Sore ke malam udah nggak boleh. Sore ke malam itu news. Anak-anak harus nonton news. Biasain walaupun mereka boring, nggak mau gitu, tapi kita harus tahu, kita ajarin gitu. Terus nanti kalau udah mulai habis mandi sore, mereka kepengen nonton, boleh pilih satu film keluarga gitu. Jadi misalnya mau nonton Ponyo gitu, ya udah kita nonton Ponyo gitu. Satu film selesai udah selesai. Oke. Karena ya emang susah sih. Yang kedua tuh
kedua tuh lagi nggak di umur yang nggak bisa dibilangin, jadi endingnya selalu nangis. Jadi kayak misalnya mau TV, ya udah kita bilang enggak, TV-nya udah tidur gitu, kita bilang gitu sih, kayak nangis ya udah. Jadi emang tiap malam pasti ini yang kedua pasti nangis gitu, tapi nangisnya tuh antara ngantuk banget, capek, tapi ada maunya, jadi nangis langsung ketiduran sendiri biasanya gitu. Kalau tadi soal gadget, emang sebelum di rumah aja Agni emang udah punya peraturan sama anak-anak nih, gadget atau mereka menonton YouTube atau itu tuh sebelum kita pada di rumah nih ya, Agni emang udah punya aturan nggak sama anak-anak kayak gimana? Udah, sebenarnya itu dulu aku nggak kayak gitu, masa nggak se-strict sekarang gitu. Kalau dulu itu karena anakku yang pertama itu speech delay, dan pas dilihat ternyata emang apa ya, fokusnya dia tuh agak keganggu gitu, dan dia anaknya hiperaktif gitu, jadi emang agak condong ke ADHD. Dan setelah kita matiin handphone, satu keluarga matiin handphone, kita nggak ada yang megang handphone, kita nggak ada yang nyalain TV dan lain-lain, sekali dipanggil yang biasanya 30 kali manggil kali baru dia nengok gitu, ini sekali manggil langsung nengok gitu. Di situ kita nyadar bahwa oh berarti emang sebenarnya nggak begitu bagus untuk fokusnya dia gitu. Jadi ya udah, kita janjian sekarang kalau misalnya jamnya handphonean pas anak-anak tidur, kalau papahnya kan emang kerjanya sesuatu semuanya online ya gitu, itu biasanya ya dia ada, papahnya punya ruang kerja sendiri ya, semua aktivitas di situ gitu. Dan kalau kita megang handphone pun sekarang dia suka nanya lagi apa gitu, mama kerja dulu ya gitu. Oh oke, gitu. Dia tahu kerjaan mamahnya tuh harus pegang handphone gitu misalnya gitu. Terus itu pun kita juga jujur misalnya, dan kita sama sekali nggak ada yang main game ataupun apa sih namanya binge watch di handphone. Jadi ketika dia nanya, kita jujur lagi mama harus ngecek handphone karena mama mau ngecek grandma di rumah kayak gimana gitu. Jadi oh oke. Jadi handphone emang digunakan untuk ini, jadi tahu gitu. Oke. Berarti kan kalau kayak gitu emang orang tuanya sendiri juga emang harus bisa ngebatasin diri gitu ya kalau ngomongin soal gadget. Iya. Karena kan kadang kita pengennya update lah, pengennya ngecek lah, Instagram lah segala macam. Jadi bawaannya pengen terus pegang handphone gitu. Tapi kita pengen anak-anak nggak boleh nih gadget ya, nggak bisa lah. Orang kita sendiri juga handphonean melulu gitu kan. Iya. Gampang dong buat itu ngaruh anaknya. banget sih. Iya itu ngaruh banget sih gitu. Dan cara paling gampang adalah ketika mereka bangun, kalau misalnya udah kebiasa gitu ya, ada iPad atau mungkin ada ekstra handphone biasanya untuk mereka main, kan ada beberapa yang punya kayak gitu ya, lebih baik dari pas mereka tidur umpetin aja semua gitu. Jadi ketika mereka nggak ngeliat dan nggak keinget untuk itu gitu. Kalau mereka keinget pun, kalau aku sih suka yang oh iPad-nya oma di mana ya, nggak tahu mama sih gitu. Oh oke, ya udah gitu. Jadi mereka juga nggak nyari gitu. Oke. Sip. Agni, ini kan anak-anak di rumah udah sebulan gitu ya, dan kita kan lagi pandemi COVID. Anak-anak ngerti nggak sih luar tuh lagi COVID, terus gimana caranya Agni tuh ngejelasin gitu sama mereka? Ini ada pertanyaan, ada yang nanya nih di komen nih. Ya kita jelasin sih awalnya kayak yang apa sih, kayak kita sih jelasin awalnya itu emang Rudra, Baga, kita untuk sementara ini nggak sekolah dulu ya, nggak ketemu grandma dulu, kita bilang gitu kan, itu karena sekarang ini emang ada penyakit yang berbahaya banget kalau misalnya Rudra, Baga, mama atau siapapun yang Rudra sayang kena gitu. Jadi ya udah, kita harus di rumah, makan yang benar, makan yang sehat gitu. Terus jaga kesehatan, jemur gitu, biar penyakitnya itu nggak deket-deket sama Rudra. Oh oke gitu. Emang virusnya maksudnya jahat ya mam, iya gitu. Terus namanya corona, karena setiap kita nonton news kan dia udah mulai bisa baca ya gitu. Oh corona, oke. Jadi dia tahu, kita kenapa sih kita harus nonton news gitu? Biar kita tahu kalau misalnya pemerintah gitu, presiden bilang Rudah nggak boleh keluar rumah gitu, Rudah harus nurut, nggak boleh gitu. Oke. Kalau misalnya waktu yang dikasih tahu kita disuruh pakai masker, harus
cara duduknya di mobil bagaimana gitu. Dia tahu ketika nonton news harus kayak gitu ya mam, iya gitu. Jadi terus dia nanya, berarti mobil kita kebetulan kan minivan gitu kan, jadi kita semua nggak bisa masuk satu mobil dong mam gitu, nggak bisa, harus 2 mobil kali, atau yang kalau yang mau vaksin ya yang vaksin aja gitu. Oke gitu. Jadi emang capek sebenarnya sih kadang-kadang, kadang-kadang aku pun harus berhenti sejenak, nyari kalimat yang tepat untuk mereka, terus kita jelasin gitu. Kadang-kadang ada satu titik kita merasa capek, males kan ya gitu, kayak apalagi anak-anak kan ada satu titik mereka tuh suka kenapa nanyanya terus gitu kan, kenapa annoying gitu kan, terus kita udah capek segala macam. Jadi aku emang harus berhenti dulu, tarik nafas. Oke, mereka deserve to know gitu, yang bener kayak apa gitu. Jadi emang kita jelasin gitu. Ini pun ya emang itu pun harus saling ngingetin sih aku sama suami gitu. Kayak misalnya pas mau tidur pun, hari ini dia nanya soal ini gitu, aku jelasinnya kayak gini gitu. Jadi in case dia nanya lagi ke suami gitu, ke papahnya tahu dia jelasinnya, mendingan kita samain misalnya gitu. Jadi emang jadi komunikasinya itu penting banget sih gitu. Jangan sampai dan ini pun di keluarga kita emang selalu menggunakan kalimat sesungguhnya gitu. Jadi nggak misalnya penjelasan kayak penis gitu, kita bilangnya penis karena emang bahasa medicalnya penis gitu. Jadi dia nggak pakai kata-kata lain kayak gitu. Jadi emang kita jelasin semuanya emang se-real itu gitu. Oke. Nah, tadi seru ya, maksudnya ngejelasin kok dengan nonton berita aja itu sebenarnya juga bisa jadi sarana kita mengeduket anak gitu. Ngejelasin COVID bisa dengan berita, malah dia bisa ngerti, oh pemerintah tuh melakukan apa. Jadi tayangan berita itu bukannya terus jadi membosankan, tapi bisa dipakai, kita ajakin anak nonton supaya dia kita kasih pengertian dan mereka jadi bisa ngerti. Gitu. Dan maksudnya kan kayak sense of emergency gitu juga aku ajarin sih, kayak misalnya kenapa harus cuci tangan gitu kan gitu. Terus kayak gitu-gitu tuh mereka mikir kayak, maksudnya di sekolah juga ada jam cuci tangan kok mam, kira gitu. Mereka suka bilangnya gitu kan gitu. Cuman untuk sampai ke titik kenapa harus 20 detik dan bersihnya sedetail itu kan mereka juga butuh reason kan gitu, kenapa mereka harus ngelakuin itu gitu. Kayak misalnya, udah tahu nggak kenapa harus begini bersihinnya misalnya gitu, ini masih kotor, oh gitu. Kayak gitu-gitu sih. Jadi emang melelahkan memang, tapi ketika mereka get a grasp of it gitu, jadi kita ngerasa kayak, oh ya udah bagus gitu, kayak udah aman kitanya gitu. Ya. Dan di situ keseruannya kita emangnya kalau udah jadi orang tua tuh gimana membahasakan sesuatu yang emang ribet atau ruwet jadi sesuatu yang bisa dingertiin kan sama anak-anak kita gitu. Ya. Dan tadi aku highlight sih gimana Agni sama suami juga sekata gitu. Jadi jangan Agni punya versi sendiri terus suami juga bikin versi lagi. Nanti anak-anak jadinya bingung gitu ya. Iya. Terus itu pun emang dibiasain kayak kita sebelum tidur tuh suka ngebahas, tadi dia marah, si Rudra nih marah, misalnya aku bahas gitu. Cuman karena ternyata adiknya nggak mau tidur, adiknya kita tinggal, si Baga ini kita tinggal ke atas, pura-pura ditinggal ke atas. Terus emang si nomor 2 ini tuh lagi act out banget karena mungkin umur 2 juga kan. Jadi dia kayak tahu bagaimana no dan yes dan tangisan tuh efeknya apa gitu kan. Si kakaknya pertama nih benar-benar upset banget adiknya tuh ditinggal, karena kita cuman kayak nakut-nakutin sih gitu, cuman kayak yaudah deh kita tidur di atas, kakaknya tuh bisa upset banget gitu. Dan itu kita bahas kayak maksudnya artinya berarti emang kakaknya scare itu untuk dia takut adiknya tuh ditinggal gitu. Jadi kita kayak ngebahas, berarti dia sensitif banget ya, berarti kayak kita nggak bisa ngomongin ini ke dia dulu gitu, atau kita kayak kalau mau marahin yang kedua atau kita kasih tahu gitu, jangan ada yang pertama gitu. Kalau nggak yang pertama ini ngerasa kayak berusaha ngebelain terus misalnya gitu.
Jadi kayak gitu tuh kita bahas gitu, kayak aduh aku nyesel ya aku marahin anak si Rudra karena dia nggak mau nulis misalnya gitu. Itu kita bahas gitu. Kayak kita nggak boleh terlalu keras kalian misalnya gitu. Kayak kita nggak boleh, kita kalau marahin spot segini aja deh gitu misalnya. Itu pun kan maksudnya kan kita belajar terus kan gitu. Sebagai orang tua gitu. Jadi emang kita bahas terus dan itu jadi kebiasaan, kayak misalnya what do you like most about your parents gitu. What do you like most about my parents gitu. Pasti kan kita selalu ngebahas. Ya itu kita punya kebiasaan di mobil pun kalau kita pulang ngobrol. Kita nggak sempat ngobrol pun kita bisa sempetin ngobrol di rumah tuh kayak ya untuk saling saling belajar aja terus gitu tentang anak-anak, tentang kita, tentang parenting gitu. Ya, benar, apa yang works di keluargaku, apa yang nggak works di keluargaku, ya kita bahas gitu. Ya. Dan pastinya tiap anak tuh memang punya karakter sendiri-sendiri, ya kan? Iya, Tiap gitu. Dan cara bersyukur kita banget ngomongnya suami juga aku. beda. Iya. Bagaimana itu bisa beda, impact-nya bisa beda banget, reaksinya bisa beda banget gitu. Benar. Dan memang kayaknya keluarga tuh masing-masing punya kayak style gitu ya, caranya berkomunikasi gimana gitu. Iya. Bisa ada yang sama, bisa ada yang nggak sama juga gitu ya. Iya, gitu. Ada yang emang cuek banget dan it works gitu. Ada yang yang benar-benar diikutin banget anaknya gitu, tapi it works juga, bisa juga gitu kan. Karena emang tergantung karakter anak-anaknya kan gitu. Betul. Agni pernah belajar parenting nggak sih? Maksudnya kayak emang ikut kayak sekolah parenting atau kayak short course tentang parenting gitu pernah? There's such thing as parenting class. Ada ya? Aku nggak tahu sih. Aku nggak tahu. Ada ya? Aku nggak pernah sih Mbak. Cuman aku selalu berkaca. Aku tipe orang yang selalu merhatiin sesuatu, aku analisa, terus aku bahas gitu. Dan kebetulan aku dapat pasangan hidup yang mau untuk kebahas kayak gitu juga gitu. Dan jadi emang aku sama suami aku bisa dibilang belajar parenting ya dari apa yang udah pernah kita lewatin sebagai anak gitu. Kayak aku anak tengah, pasti kan ada rasa kayak nggak enak banget jadi anak tengah misalnya gitu. Itu pun aku nggak akan ngebahas ke dia hanya karena nggak enak jadi anak tengah gitu. Pasti ada kakak kesayangan, adik kesayangan misalnya gitu. Itu nggak akan jadi pembahasan doang gitu. Kayak pernah nggak ada kata-kata yang dilontarkan sama misalnya mertua berkenaan anaknya yang pertama dan kedua yang mungkin aku dengar langsung, oh itu pilih kasih banget misalnya gitu. Itu bahas sama suami aku gitu. How do you feel kalau dia ngomong gitu, si mama kamu ngomong gitu, kamu ada perasaan sakit hati nggak gitu? Karena aku cuma penasaran kalau kita sampai nggak sengaja ngomong gitu ke anak-anak, perasaannya gimana ya gitu. Dia bilang sakit hati sih, tapi udah biasa. No, I don't want that gitu. Aku nggak mau itu aku nggak mau anak aku ngerasa sakit hati tapi dia cuekin aja misalnya begitu. Atau ibuku yang terlalu keras sama aku untuk nggak ya keras tapi bikin aku akhirnya mau belajar ekstra untuk nunjukin diri aku kayak apa gitu. Capek tapi works nggak di aku misalnya gitu. So aku bahas lagi sama dia gitu. Kamu mau nggak kayak gitu kita ngedidik anaknya? Karena menurut aku itu works di aku sih gitu. Terus dia bilang anak yang pertama mungkin bisa, yang kedua nggak bisa kayak gitu. Itu jadi kita banyak kita bahas gitu. Dan ya mungkin komunikasi, keterbukaan relationship sama orang tuanya dia buka sama aku, ya aku juga buka gitu. Jadi ya sama-sama kita ngerasa kita diperkaya dari situ sih. Itu pun kita juga biasain kayak ketemu orang terus kita ngeliat bagaimana dia ngedidik anak-anaknya bagus banget, kita suka ajak ngobrol gitu kayak. Dan kayak misalnya aku punya guru aku pernah belajar baking, ibu ini tuh bisa sukses ngegedein anak-anak tuh dengan caranya yang menurut aku ya unik gitu. Itu pun aku suka ajak ngobrol gitu kayak, susah nggak sih 4 anak misalnya aku ngebahas itu gitu. Itu tuh aku jadi belajar dari mana aja sih gitu. Belajar dari nenek aku, belajar dari mungkin ART aku gitu. Jadi emang bisa belajar dari mana aja sih kalau menurut aku ya, nggak harus di kelas. Emang kalau di kelas itu aku baru tahu ada kelasnya.
Ya kan sekarang ada lah kayak beberapa hal-hal yang perlu kita ketahui gitu. Tapi memang sih pengalamannya memang background kita sebagai di gede ini kayak gimana sama suami itu kan pasti beda, ada plus minusnya gitu masing-masing. Tapi tadi agree sama Agni bahwa itu tuh emang perlu dibahas, itu emang perlu diomongin, dan kita sama-sama tahu kalau yang dulunya kita mungkin pernah ngalamin kayak nggak menyenangkan atau apa negatif gitu ya, itu kayak stop sampai di kita aja gitu kan. Kita pasti nggak pengen melakukan itu sama anak kita gitu. Jadi dia jangan punya perasaan yang mungkin kalau dulu kita pernah ada kayak tadi ngebekas hal-hal yang kayaknya aduh memori yang jelek-jelek gitu tentang orang tua kita, ya udahlah itu di kita aja. Oke, nih nyambung yang tadi. Jadi emang tadi pokoknya suami istri sebagai orang tua itu perlu emang terus berkomunikasi, sepakat caranya mendidik anak-anak tuh kayak gimana gitu ya. Nah, untuk waktu di rumah nih kan Agni udah pasti hektik banget nih sama anak-anak. Waktu buat suami gimana? Gimana juga tetap bisa punya komunikasi yang baik gitu sama suami selama di rumah udah ribet dengan berbagai hal? Aku punya kebiasaan sih. Aku dan saudara aku, kakakku sama adek aku tuh punya kebiasaan kalau kita ketemu orang, kita selalu bilang, cerita dong. Maksudnya, share apa, how are you gitu. So you feel good today gitu. Ada yang bikin kamu sedih nggak hari ini, tuh jadi satu, itu harus aku dengar dari siapapun yang aku lagi, ya maksudnya lagi ketemu gitu. Jadi kayak waktu suami aku masih kerja, maksudnya belum work from home gitu, itu aja kalau dia lagi padat banget, aku nggak bisa ketemu. Misalnya dia pulang jam 11 itu karena harus ada premier gitu, itu pun aku benar-benar, dia habis mandi itu aku tungguin di kamar mandi sambil ngobrol, gimana, how's your day gitu. Karena kalau nggak bisa ngobrol kan mbak sebenarnya gitu kan gitu. Terus jadi kayak misalnya, jadi ambil shower cerita, iya hari ini gini gitu. Kadang-kadang komunikasi sedikit itu aja, dan mungkin kalau misalnya aku membutuhkan komunikasi ke dia, itu pun aku akan sampein gitu. Kayak misalnya, kok aku ngerasa lebih banyak WhatsApp ya gitu. Kayak hubungan kita kok kenapa lebih sering ngobrol di WhatsApp ya gitu. Boleh nggak pagi kamu bangun langsung duduk di meja makan, kita ngobrol gitu. Nggak hanya sama aku aja, sama anak-anak juga gitu. Jadi kalau kita emang kepengen sesuatu, ya udah nggak apa-apa, kalau it's okay to ask for it gitu. Kayak ngobrol yuk cerita dong. Misalnya dia lagi apa namanya mau siap-siap tidur masih main handphone misalnya gitu, cerita dong tadi ngapain aja gitu, semuanya oke kan kerjaan misalnya gitu. Itu pun kita ngobrolin gitu. Jadi aku tahu apa yang aku hanya nggak kepengen ada beban lebih. Ya aku pasti bekerja pasti kan ada bebannya ya gitu. Aku gak kepengen dia ngerasa dia sendirian untuk itu gitu. Jadi emang aku selalu ngusahain untuk ngobrol. Terus ketika dia bekerja dari rumah pun, aku tahu banget rasanya bekerja di luar tuh kayak apa. Jadi mungkin ada satu titik di mana ketika kita kerja di kantor itu tuh apa ya, ada sense me time juga gitu. Kayak kita ngerasa percaya diri sama diri kita sendiri karena kita bekerja gitu, kita punya role, kita ngerasa dibutuhin gitu. Dan aku juga ngerasa pasti kalau di work from home, aku nggak mau dia kehilangan sense itu gitu. Jadi ketika suami kerja, ya udah anak-anak di rumah di bawah sama aku. Kalau misalnya aku dia bilang aku ada kerjaan jam segini sampai jam segini, oh ya udah, berarti jam segitu aku anak-anak sama aku terus gitu. Lebih capek sih emang, tapi kita buat perjanjian, misalnya dia selesai jam 6, dia harus segera mandi, terus langsung main sama anak-anak gitu. Karena anak-anak tuh nungguin banget, karena mungkin tahu ya papanya di atas itu kerja gitu. Papa nih ngapain? Terus papa nih ngapain? Mau tidur sama papa ya nggak bisa gitu kan. Jadi emang dan sering banget kayak misalnya aku selalu ngasih tahu dia sih, kayak maksudnya tadi si Bagan nyariin kamu terus tuh, kangen kayaknya gitu. Jadi dia tetap ada sense, dia tuh dicari sama anak-anak gitu. Anak-anak tuh kepengen banget loh pengen sama kamu gitu. Jadi dia tetap harus tahu gitu. Dan akhirnya selesai kerja dia ada waktu sama anak-anak gitu. Oke. Jadi nggak berarti kalau papanya kerja terus udah sibuk,
jadi nggak punya waktu gitu ya sama anak-anak Iya, ya. itu emang harus diingetin juga sih gitu. Oke. Dan yang pasti memang untuk Agni sama suami sendiri memang harus niatan di spare waktu untuk bisa saling ngobrol, sharing gitu bahwa Iya. ini lo saling dukung gitu, kamu tuh nggak sendiri, apa yang aku rasain juga bisa diceritain, dia juga ngerasa apa kita bisa tahu gitu ya. Aku ngerasa emang komunikasi itu kan penting banget ya Mbak ya gitu. Jadi tahu kira-kira apa yang lagi dipikirin, kira-kira dia lagi stres nggak gitu kan, kayak gitu-gitunya sih. Siap. Jadi aku tahu ketika lagi load-nya banyak, anak-anak nggak boleh terlalu rusuh di samping papahnya misalnya gitu. Ya benar. Tapi tadi seneng sih sama pernyataannya Agni bilang bahwa papanya ikut dilibatin, dikasih tahu si ini nyariin si Baga nyariin kamu loh, dia kangen kali sama kamu gitu. Jadi papanya juga bisa terlibat gitu, ikut sama berkegiatan sama anak-anaknya gitu ya. Pas awal-awal minggu work from home tuh anak-anak tuh kayak ngerecokin, terus papahnya tuh lagi Zoom meeting gitu kan gitu. Terus pas ketika anak-anak udah mulai online learning, ternyata si Ruda tiba-tiba duduk di depan laptopnya dia sendiri, di depan laptop mau sekolah gitu. Terus dia senyum-senyum sendiri gitu. Kenapa Ruda gitu? Aku kayak papa, dia bilang gitu. Jadi Zoom meeting gitu kan, kayak ternyata jadi sebenarnya dia tuh ngelecokin bapaknya tuh sebenarnya kepengen kayak bapaknya sebenarnya gitu. Ketika aku ceritain baru papahnya tuh kayak maksudnya ternyata kayak gitu ya gitu. Jadi it's actually sweet gitu. Jadi kadang-kadang kita jadi tahu gitu kan. Oke. Nah, ini ada yang nanya nih di komen, gimana Agni ada pembagian tugas nggak sama suami? Ada kayak spesifik, kamu ini, aku apa gitu selama di work from home ini kan, tapi enggak, oke. Enggak sih, maksudnya kayak ada satu titik apa ya? Kalau cowok itu kan ini ya lebih santai gitu ya kayaknya ya, lebih bawaannya santai gitu. Kalau aku tipe orang yang untuk mencapai struktur jadwal yang aku inginkan harus jamnya tepat gitu, harus dikerjakan dengan mungkin kriteria pekerja seperti aku gitu. Jadi kalau ini harus mandi sama aku mau nggak mau gitu, karena kalau nunggu papahnya walaupun papanya pasti mandiin nanti dimandiin itu kan akunya bisa senewan sendiri kan, ini bentar lagi sekolah sebentar lagi gitu jadi bisa berunyam semuanya gitu. Jadi lebih baik semua aku aja gitu. Kalau aku hanya akan minta bantuan ketika aku udah ngerasa aku butuh gitu. Jadi misalnya aku pernah beberapa minggu aku kerjaan sendiri, terus di beberapa minggu itu tuh aku ngerasa aku emang ada berita duka, terus yang bikin aku tuh kayak apa ya, udah berita duka, terus aku kangen banget sama mama papaku gitu kan, nggak bisa ketemu gitu. Jadi terkadang kan ada ya mungkin laki itu kan emang, maksudnya pria itu kan nggak semuanya bisa ngebaca emosi ya istrinya gitu kan. Jadi lebih baik aku bilang gitu. Jadi aku lagi sedih banget, nggak tahu akhirnya ini sedih banget, aku kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. It would be nice kalau kamu bantu aku sih untuk beberapa hari ini, aku bilang gitu. Kayak karena aku ngerasa aku kayak I feel lost, aku bilang gitu. Oh ya udah, kalau udah gitu pasti langsung oke, besok aku yang ini bantuin gitu. Dan janjian kayak misalnya hari jam 7 mau live sama WVI gitu. Aku bilang, kamu selesai call jam berapa? Jam 5. Oh ya udah, berarti jam 7 jaga liatin anak-anak ya gitu. Kayak gitu-gitu sih. Oke. Nah, nih ini kalau ngomongin apa tadi nih, jadi kalau boleh disimpulin nih, hal positif apa sih nih yang paling didapetin gitu selama momen work from home atau school from home ini sama anak-anak atau sama suami? Ada hal-hal yang positif yang paling, aduh ya ini kayak bisa dapet cuman di momen work from home atau momen kayak gini, itu ada nggak, apa aja? Aku lebih disadarin bahwa bagaimana anak-anak tuh begitu bergantungnya sama kita sih gitu. Kayak akhirnya aku ngeliat bagaimana Rudra itu care dan maturity-nya itu
refleks dari apa yang emang selama ini kita tunjukin dan kita ajarin ke dia gitu. Kadang mungkin karena kita komunikasi lebih banyak segala macam kan, jadi kayak ya nih anak tuh ini banget ya, care banget sama adiknya, dan ternyata yang cara dia lakuin sama persis yang kayak aku lakuin dan papahnya lakuin ke Rudra gitu. Jadi emang ternyata ya itu apa yang kita tabur yang kita tuai gitu. Dan ini aku ngerasa banget yang kita tuai itu kita ketemu karena mungkin karena work from home ini aku jadi ngerasa aku ngeliat semua yang aku tabur ke dia, ya ini dia nih gitu. Dan itu aku ngerasa kayak aku jadi semakin apa ya, oh ya udah deh gitu. Emang aku kemarin emang sempet kerja, terus aku ngerasa kayaknya anak-anak aku tuh lebih butuh aku gitu dibanding ya udahlah, maksudnya I can find another job juga gitu. Cuman untuk besarin mereka tuh aku nggak bisa skip dulu deh yang ini gitu. Apalagi anaknya masih kecil-kecil, dan yang pertama kan emang butuh bimbingan aku banget gitu. Dan akhirnya aku bener-bener kayak two months notice-nya bener-bener berakhir sebelum work from home gitu. Dan dan aku ngerasa kayak oh ya udah, kayak habis resign terus work from home gitu, ketemu sama anak-anak terus gitu. Ya ngerasa kayak ini kayaknya emang faith ya gitu. Emang aku emang dikasih tunjuk bahwa ini adalah tanggung jawab terbesar aku gitu untuk ngedidik mereka gitu. Dan aku yakin banget ini kan sampai yang misalnya sampai umur berapapun gitu. Dan ini aku ngelihat bagaimana aku menambahkan orang buku terus di rumah gitu. Dan kebetulan orang tua aku emang dulunya dosen kan, kerja gitu. Jadi dan itu pun ternyata juga diharapkan oleh mamaku ke aku gitu, kayak udah nih nggak usah kerja anak-anak gitu, karena mungkin ada beberapa part dari diri mamah yang menyesali nggak ada terus untuk anak-anaknya gitu. Jadi aku ngerasa ya kayaknya aku pengen hands on banget deh ke anak-anak, dan suami setuju banget gitu. Jadi work from home yang kali ini tuh nunjuk kayak emang udah apa ya, faith aku untuk ya udah emang yuk kita aku akan di rumah terus untuk ngebimbing mereka sampai ya sampai mereka gede gitu. Oke. Sip, yang pasti jadi lebih kenal sama karakter anak gitu ya. Itu yang satu hal. Dan yang kedua buat Agni sendiri kayak jadi makin diteguhkan. Oke, gue di rumah nih buat nemenin anak-anak gitu ya. Iya gitu. Oke. Iya sih, nah, makanya jadi ibu-ibu nih, mama-mama semuanya nih. Jadi kita pastiin apa ya, memanfaatkan lah momen-momen deket sama anak ini ya, karena mau nggak mau kita pasti berinteraksi, dan mereka kita gitu loh yang atur kegiatannya dan segala macamnya, dan pastiin ini jadi momen berharga sih yang akan diingat sama mereka, dan jadi positif gitu ya buat mereka juga ya. Oke. Ya kayak kita diingetin kita tuh gak hanya cuma di rumah, tapi kita harus be present gitu. Kadang-kadang ada kan maksudnya saat dimana kita tuh ada di samping mereka, cuman mungkin ya kita nggak present mikirin aja yang lain gitu. Kita mikirin yang lain gitu, mungkin terus kita sibuk sama handphone sendiri atau yang apalah nggak tahu gitu. Di sini maksudnya kita dikasih waktu aja sih untuk yuk benar-benar be present untuk anak-anak gitu. Ketika anak-anak ngajakin ngobrol, ayo kita ajak ngobrol gitu. Pasti anak-anak seneng banget sih. Maksudnya ini mungkin untuk anak-anak, kita mikir anak-anak pasti bosan banget setengah mati di rumah gitu. Sebenarnya yang bosan kita atau anak kita nih gitu. Karena kadang-kadang anak, kalau bisa bayangin gak sih di mata anak-anak tuh dia ngeliat orang tuanya tuh di rumah gitu. Iya kan, kayak dan mereka walaupun mereka mikirnya kita libur ya gitu, cuman maksudnya kayak mereka sih ngerasa seneng banget gitu. Orang yang paling mereka cintain ada di deket mereka gitu kan. Bener-bener. Dan pasti mereka tuh bisa ngerasain sih ya, kita tuh emang dengan sepenuh jiwa apa enggak. Karena tadi nih ada yang komen tidak sepenuh tubuh, sepenuh jiwa. Jadi emang tadi be presence ya itu emang apa ya, nyata gitu loh, hati kita dan pikiran kita juga buat mereka gitu ya. Oke. Nih
tips dong, 3 tip gitu buat ibu-ibu nih, mama-mama yang super padat jadwalnya, ngurus anak iya, kerja iya, jangan lupa me time juga iya. Tips dong dari Agni, 3 aja dalam suasana di rumah aja ini. Kalau aku sendiri sih, kalau dari aku sih, make your own schedule, bikin jadwal sendiri yang jangan terlalu muluk-muluk, tapi semudah jam 10 sampai jam 11 misalnya harus kerja, nggak diganggu misalnya gitu. Atau itu adalah jam udah lumayan banget kan Mbak gitu. Jadi kita kalau bisa bikin schedule sendiri itu kan mempermudah kita ngurus semuanya dalam satu rumah gitu. Terus yang kedua, tetap harus ada me time sih gitu, kayak sesimpel yang kayak aku bilang tadi, pakai kutek atau mungkin pakai conditioner aja tuh udah itu udah bahagia sekali gitu. Pokoknya itu me time penting banget. Terus yang ketiga ya itu sih, be present sih gitu. Benar-benar pokoknya don't beat ourselves too hard untuk nggak bisa mungkin baking kayak teman-teman di Instagram yang lain gitu, wah bisa nge-bake, bisa ngapain gitu. Udahlah gitu, maksudnya set your own ini aja gitu, ya, your own schedule and your own targets gitu, dan don't beat yourself up gitu. Karena kalau kita udah mulai beat ourselves up, kayaknya ya kita nggak bisa ya sepenuh jiwa sama anak-anak gitu. Mungkin kita juga bete gitu, not happy gitu kan, ngapain gitu. Oke. Jadi ulang ya 3 ya. 1, make your own schedule gitu. Jadi kita bikin schedule dan nggak usah muluk-muluk. Yes. Yang doable aja gitu, yang bisa kita lakukan dan pastikan kita juga enjoy gitu melakukannya itu. Yang kedua, me time. Apapun bentuk me time-nya, pastiin mama-mama, ibu-ibu punya me time untuk dirimu sendiri. Yes. Dan yang ketiga, be present kepada anak-anak khususnya dan ke family kita gitu ya. Yes. Oke. Sip. Nah nih, sebelum kita closing nih, Agni pengen kasih pesan apa nih buat kita? Mungkin mayoritas yang dengar ya mama-mama, ada juga mungkin mahasiswa, tadi ada yang nyapa dari Binus, hai Kak Agni, masih ingat aku nggak tuh katanya tadi di Binus. Ada pesan apa nggak buat Agni ke kita semua, tutup nih ngobrol-ngobrol kita? Enggak sih, kayak udah di-sums up sama 3 tips yang tadi. Cuman ya, maksudnya mungkin ini adalah momen dimana maksudnya aku tahu betapa beratnya kayak kita nggak akan pernah tahu ya ke depan tuh kayak apa gitu. Cuman mungkin kita emang dikasih lihat, ya udah kita emang harus apa ya be present itu, kita harus nikmatin apa yang ada di kita sekarang aja gitu. Kita bersyukur kita masih bisa mungkin ya bisa ketemu anak-anak gitu, ketemu kita bisa di dalam rumah bersama mungkin suami kita gitu. Itu mesti kita syukurin sih gitu. Kita aman bersama mereka. Oke. Syukurin ya pokoknya momen ini dihargai banget gitu ya. Iya. Oke. Sip. Thank you banget Agni untuk sharingnya. Kita banyak seru-seru, mulai dari tadi ngomongin awal-awal kita ngomongin soal mainan anak-anak. Tadi jangan lupa loh, saya ulang lagi nih biar siapa tahu yang tadi masih belum nyimak, ada mainin meja buat rumah-rumahan, kita bisa mainin plesetan di lantai, kita juga bisa main air sama-sama. Terus juga hal yang juga bisa kita lakukan ya pasti komunikasi sama anak-anak terus, dan dengan caranya mereka, karena setiap anak nggak bisa di-treat sama gitu. Itu juga hal yang perlu kita ingat, karena kita bakalan intens nih sama mereka di rumah gitu ya. Jangan jadi kita malah sepaneng terus kita kayak malah emosi gitu sama mereka. Itu jangan deh ya. Pokoknya anak-anak ini harus kita berikan yang terbaik gitu buat mereka. Dan tadi garis besar dari semuanya adalah be present gitu ya sama family kita, sama anak-anak, dan tetap bersyukur dengan waktu yang ada model kayak gini, karena
ya ini emang sesuatu momen yang langka banget gitu. Kita nggak pernah mikir kita bakal kayak gini gitu ya. Itu sih. Jadi tadi plus jangan lupa me time ibu-ibu, mama-mama meskipun rempong dan segala macem, tapi jangan lupa make yourself happy juga, dan supaya kita jelas kegiatannya apa, make your own schedule juga. Ingat, nggak usah muluk-muluk. Tadi Agni ingat kita, nggak usah muluk-muluk, nggak usah ngiblat ke Instagram si ini gini kok gue enggak. Aduh, nggak usah, itu bikin insecure, malah bikin stres nanti malah dan nggak jadi diri kita sendiri gitu ya. Oke, thank you ya Agni. Sharing-sharingnya, ya Agni sehat terus, anak-anak juga sehat, suami sehat, tetap bahagia, dan tadi jahit maskernya boleh diteruskan supaya juga bisa bagi kepedulian buat orang-orang yang lain. Jadi kita tetap sehat semua dan bahagia. Jangan lupa bersyukur ya, intinya bersyukur dari momennya. Oke. Thank you Agni. Thank you, Mbak. Bye-bye. Bye.